Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas bagaimanakah ragam ulama maupun pemimpin Islam mengenai filsafat Islam. Dan kita temukan di sejarah ragam pendapat itu cukup muncul, terutama bagi kelompok yang mengandalkan nakal, juga mengandalkan ra'yu. Sisi nakal ini sangat sekali tidak menggunakan akal secara bebas, tapi dia sangat bersentuhan sekali dengan teks-teks keagamaan langsung, baik Al-Quran maupun Sunnah. Tetapi sisi lain, kelompok yang menggunakan ra'yu, dia berupaya untuk sedemikian rupa memberikan gambaran konsepsi-konsepsi keagamaan melalui pemikiran-pemikiran yang filosofis. Dan kita paham bahwa pemikiran filsafat Islam ini sangat bersentuhan sekali dengan logika ataupun mantik yang itu sudah menyebar pada abad-abad awal keislaman, terutama setelah proses penerjemahan dari bahasa Yunani menjadi bahasa Arab. Kita akan lihat bagaimanakah sebenarnya perkembangan filsafat Islam, terutama ragam pendapat ulama mengenai hal ini. Ada beberapa kelompok yang tadi kita katakan, ada kelompok yang mendukung sisi teks, juga ada kelompok yang mendukung sisi rasionalis. Dan ini bisa dihubungkan dengan hubungan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Tetapi kita lihat bahwa perkembangan Islam itu telah menggunakan akal pikiran dalam membicarakan persoalan keagamaan. Tetapi kebanyakannya masih terbatas pada persoalan syariat, karena memang kondisi pada saat itu belum mengizinkan hal itu. Tetapi ada juga kelompok yang memang mereka memperluas kewenangan akal untuk memahami teks. Mereka mengikutsertakan akal pikirannya ketika menghadapi permasalahan sosial ataupun akidah, ataupun karena meluasnya masalah ketika daerah kekuasaan Islam itu sangat luas, sehingga itu mulailah akal digunakan secara lugas dalam membela terhadap serangan agama lainnya. Terlihat bagaimanakah Mu'tazilah itu menjadi letak batu pertama bagi lahirnya filsafat Islam di kemudian hari. Karena memang menurut sejarawan, Mu'tazilah ini senantiasa menggunakan akalnya, dan itu bertentangan sekali dengan kelompok setelahnya, yaitu Asy'ariyah. Dan ini kaum sunnah yang juga mereka menggunakan akal tetapi terbatas. Jadi selama tidak menyalahi ketentuan agama. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang mereka sedikit menggunakan akalnya dengan cara bebas. Dan itu kelompok-kelompok yang seperti itulah yang nanti menjadi cikal bakal pentingnya filsafat dalam Islam. Kita lihat lagi misalkan Mu'tazilah, Asy'ari juga pengikutnya itu sama-sama memandang akal, tetapi hanya berbeda dalam otoritasnya. Mu'tazilah berusaha menyesuaikan makna nas dengan akal, sedangkan Asy'ariyah itu menggunakan akal untuk memberikan argumentasi tentang kebenaran. Jadi di sikap Asy'ariyah ini ketika menghadapi golongan Mu'tazilah itu kadang dianggap sebagai penolakan secara tidak langsung terhadap filsafat. Tetapi itu belum tentu benar sepenuhnya, bisa dikaitkan dengan berbagai pendapat yang lain. Kita lihat ada juga Al-Ghazali. Al-Ghazali ini kan tokoh ulama yang telah mengkritik pemikiran para filosof. Kita lihat di kitabnya Tahdhibul Falasifah, bagaimanakah Al-Ghazali mengkritik berbagai konsepsi-konsepsi filsafat yang ada di Ibnu Rushd. Dan Al-Ghazali ini kan tidak serta-merta menggunakan nas agama, tetapi beliau juga pasti menggunakan senjata akal. Jadi tidak heran kalau dia pun dengan berbagai referensi yang ditulisnya, terutama dalam falsafah, itu digolongkan juga sebagai filosof Islam. Karena kita melihat beliau juga sangat ahli dalam filsafat Islam itu. Bagaimana kritiknya? Jadi kalau kita lihat bagaimana kritiknya Imam Ghazali,
itu tidak serta-merta mengingkari filsafat, tetapi beliau hendak meluruskan pemikiran-pikiran ke arah lebih baik lagi sesuai dengan prinsip Islam. Jadi Al-Ghazali itu tidak mengkafirkan para filosof, juga mengkafirkannya itu bukan hanya karena filsafat sendiri, melainkan karena pikiran-pikiran tertentu. Kita lihat dari 10 permasalahan filosofis yang dikembangkan oleh Ibn Rushd di dalam tahafut-tahafutnya, itu hanya 3 yang dikritik oleh Imam Ghazali. Dan termasuk juga kita lihat bahwa penolakan terhadap filsafat di dunia Islam itu datang juga setelah Imam Ghazali, terutama setelah wafatnya Ibn Rushd gitu. Dan ini kita lihat juga bahwa filsafat telah jauh berpisah dengan ilmu pengetahuan. Ketika itulah maka sikap latah itu telah menyelimuti kemerdekaan berpikir. Lalu timbullah a priori itu yang menolak terhadap pemikiran filsafat secara total, mencemoohkan logika, juga menganggapnya sebagai kafiran. Bahkan ada seorang ulama ilmu hadis yang terkena Ibnu Shalah, ketika diminta pendapatnya, itu dia mengatakan bahwa filsafat itu pokok kebodohan dan penyelewengan, sehingga itu akan membuat orang menjadi bingung dan sesat. Kata dia, siapa yang berfilsafat, maka butalah hatinya dari kebaikan syariah. Dan barang siapa yang mempelajarinya, maka ia berteman kehinaan, tertutup dari kebenaran dan terpujuk oleh syaitan. Dan kata dia, apakah ada ilmu lain yang lebih hina daripada ilmu ini? Nah, ini kan pendapat yang sangat ekstrim sekali untuk mengkanter maupun mengkritik dan menganggap bahwa filsafat itu sangat tidak berguna dalam pemikiran Islam. Kita lihat lagi Ibnu Taimiyah, seorang tokoh aliran salaf, juga memenangi fungsi akal dan membicarakan persoalan keagamaan, termasuk filsafat Islam. Jadi dia menganggap bahwa filsafat Islam yang ada di zamannya itu ada usaha sinkretisasi antara filsafat ini dengan ajaran Islam. Segala unsur pemikiran asing menurutnya itu tidak ada tempatnya untuk dicampur adukan di dalam ajaran Islam. Nah, kitabnya inilah berbagai pemikiran filsafat, mohon maaf, berbagai hal pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai filsafat ini kan menolak segala bentuk pemikiran asing dalam Islam termasuk filsafat. Dan mereka itu para filosof kata Ibnu Taimiyah itu dianggap sebagai penghayal karena jalannya itu dianggap simpang siur. Jadi mereka sering melontarkan kata-kata yang tidak terbatas makna, juga ketentuan yang diklaimnya penting, padahal sebenarnya mereka meluruskan kebenaran. Nah, serangan Ibnu Taimiyah ini kan dilanjutkan oleh pemikir-pemikir yang ada dalam klan berpikir yang sama seperti Ibnu Qayyim, lalu ada Muhammad bin Abdul Wahab juga yang lainnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi orang yang menolak filsafat, padahal ada juga kelompok orang yang sangat menganggap pentingnya filsafat itu, terutama penggunaan akal, rasionalitas di dalam memahami isi kandung Al-Quran dengan keterangan yang diterima oleh akal manusia. Berarti berpikir filsafat bagi kelompok yang membolehkan di sini bagaimanakah corak berpikir, kekuatan akal itu bisa dijadikan sebagai penguat dalam menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Kalau kita lihat tadi Al-Ghazali, itu pun meskipun beliau tidak secara eksplisit mengkritik para filosof, namun banyak yang filosofis dan karya-karya termasuk dalam bidang tasawufnya. Jadi terlepas dari dua hal ini, ada kelompok yang menolak filsafat, ada kelompok yang menerima filsafat, dan juga itu kan seolah-olah akan memunculkan pemahaman bahwa para filosof Islam pun juga telah membentuk kubu sendiri dalam mempertahankan eksistensi mereka. Jadi mereka tetap berkomitmen bahwa di kelompok kedua ini yang menerima filsafat, mereka cenderung menguatkan bahwa filsafat sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Dan sedemikian jauhnya itu, mereka meyakini bahwa filsafat dan agama adalah dua saudara kembar yang harus dipertemukan dengan segala hal. Kita lihat misalkan Al-Kindi sebagai seorang filosof pertama
Dia pernah mengatakan bahwa filsafat dan agama keduanya itu adalah kebenaran. Agama mempunyai kebenaran, filsafat juga mempunyai kebenaran. Al-Farabi pengikutnya juga menganggap bahwa kebenaran yang dibawa wahyu dan dihasilkan oleh filsafat hakikatnya hanya satu, walaupun bentuknya berbeda. Kemudian diteruskan oleh filsafat, filosof setelahnya, ada Ibnu Mishkawi, ada Ibnu Sina, dan ini sangat jelas sekali ketika berbicara tentang teori kenabian. Di barat, Andalusia itu ada Ibnu Tufail, karya terkenal Hayy bin Yaqdhan. Itu mempertunjukkan bagaimanakah keharmonisan antara filsafat dan agama. Filsafat di satu sisi, agama di satu sisi. Dan ini kan mengangkat sebuah kisah petualangan antara Hayy yang mulanya diasuh oleh seekor rusa yang kematian anaknya, lalu dia menemukan hakikat lewat akalnya setelah ia dewasa. Dan juga ada tokoh Absa di situ, tokoh yang dibesarkan oleh agama wahyu. Lalu mereka bertemu, Hai dan Absa ini bertemu di sebuah pulau terpencil, tempat Hai dibesarkan. Mereka berdialog berdasarkan pengetahuan masing-masing. Yang satu bicara kewahyuan, yang satu bicara filsafat. Dan ternyata keduanya memiliki titik persamaan dari kebenaran yang hakiki. Kita lihat juga bagaimanakah pembela filosof. Itu ada Ibn Rushd. Itu juga meninjaunya di segi lain. Dia berpegangan bahwa boleh kita menakwilkan ayat-ayat mutasyabih. Kita kenal bahwa ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Walaupun ragam pendapat ini terjadi, tetap bagi Ibnu Rushd ayat-ayat mutasyabihat ini bisa ditakwil, bisa ditafsirkan, juga bisa dijelaskan. Sehingga kalau ulama fikih dan kalam itu boleh untuk menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, maka kalau ulama fikih dan kalam boleh, mengapa filosof tidak boleh? Dan kata dia bahkan filosof lebih berhak karena mereka yang lebih banyak menekuni bidang pemikiran. Jadi dari beberapa hal inilah kita akan kenal bahwa di kelompok kedua ini ada kelompok yang memang memandang filsafat itu sangat penting di dalam pemikiran keislaman. Dan itu juga yang melahirkan berbagai referensi-referensi filsafat yang nanti akan digunakan bagi Indonesia selanjutnya. Kira-kira begitulah corak perbedaan kelompok orang yang menolak dengan orang yang menerima filsafat. Sekian, terima kasih, tetap semangat dan mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.